Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Abang channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips tentunya. Kalau kita lihat ini pohon kopi sedang menuju ke fase penuaan atau sebentar lagi menuju ke buah merah dan menuju ke fase pemanenan ya teman-teman. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti video terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini dan mengetahui informasi terbaru dari channel saya. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sedang di kebun kopi. Kita melihat ini buah kopi ya teman-teman. Kalau kita lihat ini sebentar lagi 1 atau 2 bulan ini buah akan memerah ya teman-teman. Yang harus dilakukan tentunya kita melakukan perawatan secara intensif baik kepada pohon kopinya ataupun ini rumputan ataupun gulma ya teman-teman. Jadi penting sekali mempertahankan buah kopi sampai nanti ke fase pemanenan itu bisa stabil, tidak mengalami kerontokan karena hama penyakit dan perbedaan ini suhu ataupun cuaca teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini adalah klon lokal ya teman, dan sebagian ini tubuh sari. Kalau kita lihat cukup lebat ya teman-teman, alhamdulillah. Ini yang paling penting di sini adalah perawatannya ya teman-teman. Jadi perawatan memang sangat ini berpengaruh terhadap lebat tidaknya buah kopi ya teman. Kalau kita lihat ini ada berapa ruas tumpulan dan ini cukup padat. Ini jenis tubuh sari ya teman. Jadi kenapa kita kembangkan ini karena bisa beradaptasi di daerah saya teman. Jadi ketinggian kurang lebih 450 mdpl ini cukup bagus untuk teguh sari sehingga kami kembangkan. Dia tahan terhadap ini perbedaan suhu ataupun cuaca. Jadi misalkan karena pengaruh hujan yang sangat tinggi, intensitas hujan sangat tinggi ketika di musim ini penghujan, dia mampu tahan tidak banyak rontok ya teman. Jadi biasanya untuk buah kopi ketika fase ini buah muda kan rawan rontok misalkan kena hujan yang cukup banyak. Tapi untuk jenis tebu sari di daerah saya ini cukup bisa bertahan ya teman. Namun perlu diketahui untuk di daerah lain mungkin tidak seperti ini ya teman. Jadi pentingnya untuk mengetahui ini kopi apa yang mampu beradaptasi di tiap daerah ataupun kebun itu semestinya itu dikembangkan. Jadi untuk jenis klon ini itu yang paling penting itu penyesuaian terhadap ini keadaan dari masing-masing kebun ya teman. Nah, selanjutnya perawatan ini juga penyimpanan bahan ya teman. Ini penting sekali untuk menjaga kestabilan buah teman-teman, karena buah kopi ini akan bisa tumbuh dan berkembang dengan stabil apabila untuk persiapan ataupun ini kesiapan bahannya yang akan digunakan untuk pembahan itu bisa terpenuhi ya teman-teman. Misalkan ini untuk bahan untuk nanti di tahun depan, untuk pembuahan di tahun depan ini juga teman-teman. Jadi kalau kita melihat buah kopinya dalam keadaan kayak gini, nah ini tentunya ini teknik penyimpanan bahannya sudah dipersiapkan ya teman. Jadi ini bahan ini kurang lebih kita pelihara di bulan 11 kemarin ya teman. Ini sudah kelihatan kayak gini. Nah, nanti setelah ini kita petik kopinya yang bawah ini kita petik, nantinya ini yang akan digunakan, kita maksimalkan ini ya teman. Karena ini sudah B1 ya teman. Jadi B2 sudah tidak produktif. Nah, kita mudahkan lagi untuk
bahanannya ya teman-teman. Nah, cukup lebat teman-teman, alhamdulillah. Ini cukup bagus. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini juga, jadi ini enggak aneh-aneh ya teman, perawatannya yang penting. Untuk pemangkasan juga harus diperhatikan ya teman, pemangkasan untuk wiwilan, untuk ini tunas-tunas air, tunas cacing dan lain sebagainya. Jadi tunas yang tidak produktif ini dibuang saja ya teman. Jadi kita sisakan memang tunas yang produktif. Nah, kita fokuskan itu tunas raja ya teman. Jadi kenapa kita pelihara tunas raja, karena ini untuk produktivitas kopinya sendiri memang relatif lebih banyak, tapi dibandingkan dengan kita pelihara tunas air ya teman. Jadi perawatannya pun dia juga lebih mudah ya. Kita lihat itu di sana bagus teman-teman. Ini bahan teman-teman, ini bahan tunas ranting, nggak apa-apa, ini tunas ranting. Nanti kita maksimalkan, kita rawat, nanti juga akan menjadi tunas raja ya teman. Ini cukup tinggi teman-teman, jadi penyambungannya cukup tinggi dan sudah rapat sekali ya teman. Penanamannya, jarak tanamnya sudah rapat. Nah, kita lihat ini ada naungannya juga teman. Ini pohon singon. Nah, ini kalau kita jual ini sudah laku ya teman. Jadi ini bisa untuk tambahan ya teman, dia menaungi ini kopi. Jadi ketika di musim ini, musim kemarau, karena pohon kopi kan mudah ini kering daunnya ketika dia kekurangan asupan air, jadi perlu kita membutuhkan naungan ya teman. Itu kita lihat ada pohon singon banyak, nggak apa-apa, yang penting selagi kita bisa memelihara, itu nyatanya buahnya juga alhamdulillah lebat. Jadi memang sebenarnya ini kayaknya terlalu rimbun, terlalu banyak naungan, tapi yang penting untuk di daerah perakaran itu perawatannya ekstra untuk pupuk dan lain sebagainya. Jadi nyatanya juga bagus teman-teman. Itu lain daerah juga lain, tapi untuk misalkan yang di dataran tinggi itu naungan tidak boleh seperti ini ya teman, untuk di MDWL yang lebih tinggi. Kalau untuk MDWL yang rendah ataupun di daerah saya itu kan panasnya sangat berlebihan teman ketika di musim ini, musim kemarau. Untuk itu sangat membutuhkan naungan yang ekstra ya teman, untuk melindungi pohon kopi dari sinar matahari langsung dan juga menjaga kelembapan tanah dan juga pohon kopi itu sendiri ya teman. Itu banyak sekali pohon singon. Jadi nanti kita jual. Terus pertanyaannya, apakah nanti tidak merusak pohon kopi ya? Jadi gini teman, kita sudah menerapkan, jadi ketika kita menanam pohon kopi itu bersamaan dengan menanam pohon singon. Nah, jadi pohon singon itu yang kita gunakan sebagai naungan itu kurang lebih bisa kita jual ya sampai kayak gitu kan, sekitar 9 atau 10 tahun ya teman. Jadi nanti ketika pohon kopi usia 9 sampai 10 tahun atau sekiranya usia segitu, nanti kan berbarengan dengan pohon kopi saatnya dilakukan peremajaan ya teman. Nah, jadi nanti ketika kita menebang singonya, nanti meskipun merusak kopi, tapi kopi dalam keadaan kita remajakan. Jadi nanti kita sambung ulang ataupun kita atur ulang untuk pohon kopinya. Jadi tidak begitu ini itu berpengaruh pada kopi itu sendiri ya teman. Jadi saling menguntungkan. Untuk pohon singonya kita juga membutuhkan sebagai naungan dan juga nanti ternyata sebagai masukan juga. Tapi untuk kopinya juga tidak terlalu rusak karena penebangan kopi itu sendiri, karena memang berbarengan dengan peremajaan kopi. Nah ini teman, ini untuk sari teman, sari cukup padat, cukup ini dekat tumpulannya teman.
Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini sekitar tentang tip-tip atau share keadaan terkini pohon kopi menuju ke fase penuaan atau buah merah teman-teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Bagi yang belum jelas, saya tanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.